Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati jamaah Masjid Fatimatuz Zahra, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, wabil khusus kepada imam masjid dan jajaran takmir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa. Tadi disampaikan untuk pertama kalinya. Yang pertama mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi, saya dari Jelamprang. Mungkin jenengan sudah banyak yang tahu nggih. Dereng. Maksudnya nyongke sapa ngoten pun ngertos nggih. Kula putrane Pak Tholib. Nggih, makane wau diaturaken perdana biasanya di sini seniornya ngoten. Nggih. Ning kula suwun jenengan jangan membayangkan wah iki mesti kayak Pak Tholib ngoten. Ampun nggih, karena terus terang saja kadang itu jadi beban. Nggih. Kula disuruh ngaji karena biasa napa ngaturi bapak, terus kadang ada harapan wah iki mesti kayak Pak Tholib ngoten. Lan niku kula saestu beban niku Bapak Ibu nggih. Jadi kula suwun ini bahasanya campur-campur ndak apa-apa nggih? Atau ada yang ndak paham bahasa Jawa? Bahasa Jelamprang paham nggih? Nggih, karena kula pol Jelamprange mangkin. Mesti dong ngaji mesti Jelamprange metu. Nah niki urung-urung mohon pun metu. Nggih, jadi saya minta nggih jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, dia mesti kayak Pak Tholib nggih. Karena nuwun sewu Bapak Ibu, sapa ngerti kula ngluwihi kan. Nggih, sapa ngerti ngluwihi, minimal dhuwure nggih. Nggih, jadi ya Allah nggih. Jadi nggih inilah saya ngoten nggih. Itu sedikit perkenalan dari saya dan ini saya perdana memang di sini nggih. Kita ngaji tafsir nggih, tafsir Al-Qur'an, dan kemarin dari saya dikabari Mas Desta mungkin dari panitia nggih, dari Mas Jio. Niku terus kemudian saya serahkan monggo mau ngaji nopo nggih. Terus kata Mas Desta ditentukan surat Al-Anfal. Surat yang ke-8 kalau di urutan mushaf Al-Qur'an. Pun siap ngaji nggih Bapak Ibu? Biasanya nek pun siap ngaji rasa kantuk niku pun mulai datang. Nggih, ning nek urung mulai materi niku nggih semangat nggih. Lah semoga ndak nggih. Lah surat Al-Anfal niki kan cukup panjang, ada 75 ayat nggih. Terus ternyata dari Mas Desta menginginkan nggih monggo dicupliki saja, terus beliau niki malah mboten hadir niki. Kadang niku ngoten pun nyuwun ngenjang ngaji niki Gus ning malah ora tekan niki, kira nganteng pundi. Kita nanti fokusnya niku di Al-Anfal ayat 45 sampai 48 nggih. Al-Anfal 45 sampai 48. Jadi surat sebelum ke sana sedikit pengenalan. Biasanya kalau kita belajar tafsir itu kita terlebih dahulu mengenal surat tersebut. Jadi Al-Anfal itu terdiri kalau di qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz atau biasa dicetakkan mushaf kita itu 75 ayat. Meskipun nanti ada imam yang lain, ahli qiraat lain menyebut 76 ayat. Kita pakai yang mushaf standar Indonesia saja, 75 ayat. Jenengan baru tahu atau memang sudah tahu? Kadang hitungan jumlah ayat niku beda-beda. Ada yang sudah tahu, ada yang
baru tahu. Nggih, niki saya sampaikan. Jadi kadang ada beberapa surat yang memang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak ditentukan jumlah ayatnya. Nggih, sehingga nanti ada namanya ilmu fasilah, ilmu yang membahas tentang akhir suatu ayat. Jadi ayat ini tepatnya dipotong di sini, jadilah satu ayat. Nanti disambung lagi, ini berhentinya tepatnya di sini, nanti 2 ayat. Kadang antara satu ulama dengan ulama lain, ini belum tepat kalau di sini, tepatnya di sini. Saya kasih contoh misalnya surat yang sangat terkenal, surat Al-Fatihah. Meskipun seluruh muslim di seluruh dunia niku sepakat bahwa Al-Fatihah 7 ayat, tapi nanti untuk pemenggalan ayatnya niku ada perbedaan. Nggih, alhamdulillah kita nggih di Indonesia itu ada namanya Mushaf Standar Indonesia atau MSI. Sehingga kita tidak bingung, sehingga kita punya standar. Kalau mungkin kita hidup di tahun sekarang hijriahnya pinten Bapak Ibu? 1447 nggih. Mungkin saat kita hidup di tahun 447 lah misal. 1000 tahun yang lalu niku belum ada standar, sehingga para ulama akhirnya mencoba merumuskan ini loh standarnya gitu. Jadi misal di Al-Fatihah meskipun semua sepakat 7 ayat, tapi nanti ada pemenggalan yang berbeda. Jenengan bisa buka Quran jenengan bisa buka mushaf jenengan. Jadi kalau kita pakainya ayat ke-7 itu kan mulai siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin, itu dihitung ayat 7. Tapi ada juga yang menghitungnya ihdinas siratal mustaqim niku ayat 5, siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6, baru ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena basmalah tidak dihitung. Ngoten nggih, itu ini saya sampaikan karena kalau kita memang memperdalam ilmu tafsir niku kita mesti akan ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Nggih nuwun sewu, tujuan saya bukan kok membuat jenengan pusing niku mboten. Nggih. Wis pokoke jenengan mboten usah pusing, cukup ngerti, mboten. Jadi jangan sampai terus jebol kayak ngono ya. Ini saya sampaikan maksudnya agar jenengan mboten kaget, mangkin nggih. Mboten kaget. Jadi ya memang seperti itu adanya. Apalagi surat-surat yang tidak ditentukan oleh Nabi jumlah ayatnya, ini ada. Lah bagaimana sikap kita? Kita ikuti saja MSI itu tadi, Mushaf Standar Indonesia. Ini pun aman lah, caranya pun aman. Lah di Mushaf Standar Indonesia surat Al-Anfal niki terdiri dari 75 ayat. Niki nek satu pertemuan dengan waktu jalan niki urung-urung wis meh jam 7 nggih. Nggih, dan waktu setengah jam niku njur semenite niku pinten ayat. Paling ndak kan 2 ayat. 2 ayat mon mbek angsal 60 ayat, masih kurang 15 ayat. Jadi nanti kita fokus ke ayat 45 sampai 48. Sedikit pengenalan dulu tentang Al-Anfal. Surat ini statusnya madaniyah nggih. Meskipun nanti ada yang berpendapat beberapa ayatnya makiyah. Kenapa penting kita mempelajari makiyah madaniyah? Sudah pernah disampaikan oleh Pak Tolik dereng? Serius nih saya nanya. Sudah pernah disampaikan terus jenengan lupa? Apa memang belum? Nggih. Kadose dereng nggih, jawaban paling aman niku. Kadose nggih. Oh, Ustaz yang lain pernah. Nggih pun napa, Pak? Dalam surat ini makiyah, ini madaniyah. Nggih, tujuannya apa kita mengetahui makiyah madaniyah? Itu berdasarkan turunnya surat. Oh, nggih. Oke, nggih, itu tentang definisi nggih. Tapi manfaat kita mengetahui madaniyah dan makiyah. Kalau definisi makiyah madaniyah kan mesti pun ngertos nggih jenengan nggih. Sudah nggih? Makiyah napa Bapak Ibu?
Nggih, kalau Madaniyah sesudah. Nggih, itu memang pendapat paling kuat seperti itu. Makkiyah sebelum hijrah, sementara Madaniyah setelah hijrah. Nggih. Ada lagi nanti yang berpendapat Makkiyah niku turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi ini problem nanti. Misal ada ayat yang turun di daerah bukan Mekah, bukan Madinah. Jur surat napa jenenge? Kan ndak ada nggih, karena adanya cuma Makkiyah dan Madaniyah. Bahkan ada lagi nanti yang memberikan definisi kalau Makkiyah itu surat-surat yang di dalamnya mengandung lafal ya ayyuhan nas. Niku dapat dipastikan itu Makkiyah. Meskipun nanti ada yang Madaniyah. Ada juga kalau Madaniyah niku ya ayyuhalladzina amanu. Lah nanti kita di Al-Anfal niku akan ketemu dengan ya ayyuhalladzina amanu niku 6 kali. Nek orang ngandel mangke jenengan buka Al-Anfal waca dewek. Karena nek sakniki mesti mboten cukup nggih. Itu definisi. Kemudian tujuannya, di antara tujuan kenapa sih kita harus mengetahui itu Makkiyah atau Madaniyah? Di antara tujuannya agar kita tahu seperti apa sih sebenarnya perjalanan dakwah Rasul. Jadi jenengan bisa membaca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad niku melalui Quran. Lah saat kita tahu itu Makkiyah, itu Madaniyah, kita bisa tahu, oh ini Makkiyah, berarti ini ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi saat Nabi sebelum hijrah. Minimal terus kita tahu, oh ini sebelum hijrah, kondisi sosio-kulturalnya di Mekah seperti ini, banyak tekanan. Kemudian kalau kita tahu, oh ini Madaniyah, oh di Madinah Nabi sudah punya kekuatan, komunitas muslim sudah banyak. Maka termasuk Al-Anfal nanti isinya itu banyak tentang peperangan. Ini Madaniyah, mboten maido. Karena nopo? Karena Rasul sudah di Madinah. Kekuatan sudah komplit. Kalau masih di Mekah jarang ayat-ayat yang menyebut tentang kebolehan berperang. Itu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang kedua tentang nama surat. Jenengan pernah tahu bahwa satu surat itu bisa punya nama lebih dari satu. Pun ngertos dereng? Pun nggih? Pun ngantuk? Nggih. Satu surat itu bisa punya nama lebih dari satu. Nih. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah niku banyak sekali namanya. Termasuk Al-Anfal. Niku memang nek dicetakan mushaf kita, nah niki ben jenengan niku mungkin nek deres niku mboten terus asal hanya deres tapi terus ngemakna, oh iki judulnya apa ya nang mushafe nyong. Jadi termasuk Al-Anfal itu punya nama cukup banyak. Yang saya rangkum dari kitab-kitab tafsir ada 3 namanya. Satu Al-Anfal itu sendiri. Wah niki Mas Desta pun rawuh niki. Ngapunten Mas Desta, wau sempat suudon kalih jenengan. Satu Al-Anfal itu sendiri. Kemudian yang kedua ada juga yang menyebutnya surat Al-Jihad. Surat jihad. Karena memang nanti di dalam itu memang banyak sekali menjelaskan tentang tata cara jihad, baik jihad fisik maupun jihad jiwa. Kemudian yang ketiga ada juga yang menyebutnya surat Badar, surat Badr, karena di dalamnya menyebutkan tentang kisah perang Badar. Kapan perang Badar terjadi, Bapak Ibu? Perang Badar. Kapan? Jawab mawon ngoten Bapak Ibu, mboten ngertos nah mboten menangi. Mboten kan aman. Jadi perang Badar diperkirakan 2 Hijriah. Jadi tahun kedua setelah Nabi hijrah. Disebut perang Badar karena peperangan itu terjadi di sebuah lembah yang namanya Lembah Badar. Lembah ngertos nggih Bapak Ibu? Napa niki azan niki? Oh, mboten.
di sebuah lembah yang namanya Lembah Badar. Nggih, cara kula jenengan ten perengan. Nggih, tapi jangan bayangkan perengan di Mekah sana atau di Madinah sana itu sama dengan perengan di tempat kita. Pereng ngertos nggih? Ngertos Bu? Nggih, kula kinten mboten ngertos wong jenengan nek di sawang wajah-wajahnya kan kota kabeh. Nggih. Sing desa ming kula. Di sebuah lembah namanya Lembah Badar, tapi jangan dibayangkan lembah di sana seperti di tempat kita nggih. Nek tengen kula jenengan kan lembahe perengane niku kan ya ula welang nggih. Wit ucen, wit kemadu, uler taun dan lain sebagainya nggih. Singup perengan tengen kula jenengan. Tapi perengan di sana nggih tetep bentuknya nggih padang pasir. Nggih, padang pasir. Lembah namanya Lembah Badar. Diperkirakan 2 Hijriyah pas bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, angkat senjata nggih, di bulan Ramadan. Nggih, bahkan ada sejarawan yang sangat teliti menyebut pas 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Kan nek kula jenengan kan memperingati nuzulul Quran. Nggih, reja nggih. Lah nggih nuzulul Quran nggih, peringatan nuzulul Quran termasuk hari besar Islam. Ternyata tahun 2 nggih, Nabi sedang berjuang. Pun itu kenapa surat ini disebut surat Badar juga. Arti Al-Anfal jenengan yang beto Quran terjemah. Dengan jenengan artinya napa? Rampasan perang. Kira-kira Bapak Ibu, nek hari ini mungkin ndak kita mendapatkan rampasan perang? Mungkin ndak? Nggih, wong kon napa nggih? Kan nyambut gawe wae kadang abot alot kon perang mene ya tambah abot alot. Kon ngaji ngoten lah. Abot legerenge. Napa malih kon perang. Lah itu diantara pertanyaan yang perlu kita ajukan. Jika Al-Anfal niki kita artikan rampasan perang, mungkin ndak sih hari ini kita mendapatkan rampasan perang? Tadi jenengan menjawab tidak mungkin. Nopo alasannya jenengan tidak mungkin? Tidak ada perang. Nek onten perang, kersa tumut perang mboten jenengan? Kan tetep prei nggih. Prei mesti mangken alasannya lah nyong wong wadon ka. Mantan ibu-ibu sih diperbolehkan. Sing kakung-kakung mesti iya perang lah nyong is tua ka. Padahal lagi bae 20 tahun. Nggih, wah nyong tak ngrumat sing wadon wae nang omah ngoten. Nggih. Di samping itu ternyata Al-Anfal nggih itu tidak selamanya artinya rampasan perang. Nggih, teng kitab-kitab tafsir nggih tak rangkum niku ada 6 arti Al-Anfal. Yang paling umum memang itu rampasan perang. Dalam bahasa Arab istilahnya ghanimah. Nggih, ghanimah. Kemudian arti Al-Anfal yang kedua itu fai. Al-fai. Bondo fai ngoten nek jaman kula teng pondok. Fek niku sami harta yang didapat dalam peperangan tapi tidak melalui perang. Misal dalam satu peperangan belum sempat jotos-jotosan misal musuh sudah menyerah. Ora nyong rawani karo dia nyong wis monggo-monggo iki gawa montore nyong gawa. Nya jarane nyong mriki jarane. Lah itu fek namanya. Jadi di tengah peperangan tapi ada harta yang didapat tanpa melalui pertumpahan darah. Kemudian arti yang ketiga al-khumus. Khumus artinya harta 1/5. Nggih, jadi dalam suasana perang, situasi perang, seluruh harta rampasan perang itu nanti dibagi 5. 1/5
dibagi dua gampangane nggih. 1/5 dan 4/5. 1/5 niku nanti diserahkan kepada Rasulullah. Dan nek teng fikih nanti Bani Muthalib, Bani Hasyim. Nikilah alasan kenapa keturunan Rasul niku tidak mendapatkan zakat. Karena mendapatkan khumus itu tadi 1/5. Baru 4/5-nya nanti dibagi yang ikut perang. Ini arti Al-Anfal yang ketiga. Kemudian yang keempat as-salab. Nggih. Sanes salep obat nggih. Sin lam ba nggih. SALB ngoten nggih. Atau SALAB salab. Nggih, itu artinya harta yang melekat di tubuh musuh. Masih dalam suasana perang juga. Jadi umpama jenengan perang, musuhe jenengan kalah. Musuhe jenengan punya baju besi. Baju besinya jenengan minta, lah itu namanya salab. Jadi rampasan perang itu macam-macam bentuknya. Ada ghanimah secara umum, ada fa' tanpa peperangan, ada lagi nanti khumus pembagian, ada lagi salab yang melekat di tubuh musuh. Kemudian yang kelima as-saroya. Saroya niku artinya bonus militer. Zaman dulu ketika Nabi berperang biasanya ada strategi, ada namanya pasukan depan, ada namanya pasukan tengah, ada namanya pasukan belakang. Lah pasukan depan atau pasukan perintis niku kan napa nggih ibarate punya gawean sing paling abot. Kon maju dingin. Nek teng TNI napa istilahnya Bapak Ibu? Infanteri lah, pasukan infanteri niki dapat gaji lebih banyak daripada pasukan yang di belakangnya. Namanya saroya. Karena apa? Karena dia maju duluan. Itu arti al-anfal, bonus. Kemudian yang keenam al-anfal itu artinya aziyadah, tambahan atau insentif. Ziyadah, tambahan atau insentif lah bahasa sakniki. Jadi mungkin kalau kita artikan di arti yang keenam, al-anfal itu bisa masuk untuk konteks hari ini. Konteks di saat perang sudah tidak ada. Sehingga ada namanya harta sukarela. Selain zakat, selain infak, selain sodako. Namanya nopo harta sukarela. Lah barangkali al-anfal untuk konteks hari ini niku lebih tepat diartikan sebagai harta sukarela. Ya pokoknya cung ngoten. Tanpa niku dipertimbang oh iki nyong zakat, oh iki nyong infak, oh iki nyong sedekah, tanpa seperti itu wis pokoknya ngoten. Nah mungkin untuk hari ini itu bisa seperti itu. Itu tentang arti al-anfal. Sudah pukul 7. Isyae jam pinten mriki? Wah, orang ngandel-ngandelan nek isya-isya ning jam 8 nggih. Nah, 7/4 nggih, berarti masih ada waktu 1/4. Biasanya wonten sesi tanya jawab mboten? Ada. Nggih. Mpun ajeng dimulai tanya mboten napa? Nggih, cepet rampung ngoten kan, cepet isaan ngoten kan, nggih, cepet beli. Oke, nanti jenengan bisa baca nggih surat Al-Anfal. Jenengan di rumah punya Quran terjemah mboten? Mboten. Wis Quran gadah mboten? Wah, nek nganti mboten yakin bangetan saestu. Nggih. Kelamatan mboten Quran ing jenengan nang omah. Berdebu mboten? Napa tesih plastikan malah? Ya Allah, diwaca eman-eman nggih. Nggih. Ya jenengan bisa baca di sini. Di sini ada nggih, Pak nggih?
Jenengan bisa baca di sini, nanti Al-Anfal dibaca lah. Kita fokus ke ayat 45. Jenengan yang bawa Quran bisa langsung lompat ke ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Niki sesuai pesanan ya kakak. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, kadang ada yang ngaji, wah nyong moh nek temane ditentukan panitia, ngajine sak karepe nyong. Nek kula mboten, tenang mawon. Karena napa? Karena urung gedhe areng dadi kiai. Nek wis gedhe mesti wah ya sak karepe nyong ya, ngoten. Jadi jenengan ajeng nyuwun napa ngoten terus tak turuti. Terus pundi? Walah ya gedene Iram ya. Rencanane mono. Gede ndase. Begini Bapak Ibu, bukan kok terus ngaji kok pesenan, mboten. Di Quran niku banyak sekali ayat-ayat yas'alunaka. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, ngoten. Nggih, jadi saat itu Nabi sering ngajar ngaji karena ada pertanyaan dari para sahabat. Lan kita anggap pertanyaan dari jenengan, perwakilan jenengan wis lah. Bahkan surat Al-Anfal ini kan ayat pertamanya kan yas'alunaka anil anfal. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Lah sakniki wahai Mas Fahmi, ada orang yang bertanya kepadamu tentang ayat-ayat Al-Anfal yang memberikan nopo nggih istilahnya panduan-panduan untuk mengembangkan diri sehingga umat ini bisa bangkit. Dan makanya insya Allah malam ini kita ngaji tentang sebuah tema besar judulnya kebangkitan umat. Kebangkitan niku bahasa Arabnya nopo Bapak Ibu? Ngertos mboten? Nggih, kebangkitan niku bahasa Arabnya nahdoh. Nggih, nahdotul niku artinya bangkit. Lah umat, nggih umat dari bahasa Arab nahdotul umat. Nggih, wis guyu mesti niki nggih. Nggih, jadi kebangkitan umat niku ada dalam Al-Qur'an, di antaranya di Al-Anfal niki mulai ayat 45. Oke, kita pelajari nanti paling tidak ada 6 poin. 6 poin yang bisa kita praktekkan kalau kita memang pengen bangkit. Jenengan pengen bangkit mboten Bapak Ibu? Kenapa pengen bangkit? Apakah sekarang sedang terpuruk? Ya nek ajeng bangkit berdiri mangken ketika qad qomatis shalah. Ngoten. Ada 6 poin guys, saya sampaikan dulu, barangkali nanti waktunya nggak cukup. Jadi mulai ayat 45 sampai 48 nanti. Cuma poinnya di ayat 45, 46 dan 47. Yang pertama syarat bangkit niku fathbutu, teguh. Nggih. Napa Bapak Ibu? Napa? Ngantuk. Teguh, nggih, teguh. Subut. Nggih, punya landasan yang kuat. Niku syarat pertama, fathbutu. Nggih, dadi Quran ndak main-main. Syarat pertama untuk bangkit niku memang harus dari dalam diri kita terlebih dahulu. Harus punya mental baja, harus teguh. Kuat dirinya, landasannya juga harus kuat. Pengen bangkit tapi kula jenengan angsalingan karo legerengan kapan ya umat Islam bangkit, karo scroll TikTok ning karo legereng kapan ya bangkit ya, kan kontradiksi sekali niku. Jadi yang pertama harus teguh dulu, kemudian yang kedua wadhkurullaha katsira, zikrullah. Atau punya koneksi dengan Allah.
Nah nek niki kula yakin jenengan sudah punya semua. Zikir niku nek di Quran paling tidak artinya 3. Yang pertama menyebut niki zikir tahap awal. Jenengan nek berzikir kan lisane bunyi nggih. Subhanallah, subhanallah. Niki kan sedang menyebut. Zikir tahap yang kedua mengingat. Berarti zikir kepada Allah artinya mengingat Allah. Saat lisan jenengan la ilaha illallah niku hati mengingat tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, zikir itu merupakan sebuah proses mengambil pelajaran. Sehingga dari zikir itu bagaimana kita kemudian menerapkannya dalam perilaku. Lan ini zikir tahap selanjutnya. Sehingga tahap awal niku menyebut, tahap kedua mengingat, tahap ketiga bertindak. Bagaimana kita membuktikan diri kita bahwa kita itu manusia yang berzikir. Nggih, lan iki sing butuh perjuangan. Maka syarat pertama niku harus dilandasi dengan keteguhan terlebih dahulu. Baru kemudian koneksi dengan Allah. 2 syarat ini saja kalau menurut Al-Anfal 45 itu sudah bisa melahirkan kemenangan. La'allakum tuflihun. Baru 2 syarat. Tuflihun, tuflihun niku sama dengan al-falah. Yang setiap hari berapa kali jenengan dipanggil hayya 'alal falah. Ping pinten Bapak Ibu? Wah, yo ora. Hitung-hitungan. 10 adzan. Nggih, qomat wonten mboten? Ada. Qomat berapa kali? 1 kali kali 5 berapa? 5. Berarti sehari semalam kita dipanggil hayya 'alal falah berapa kali? 15 kali. Al-falah niku nek teng bahasa Indonesia artinya paling tidak juga 3. Bagi orang susah, al-falah itu artinya kebahagiaan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Kemudian al-falah yang kedua itu artinya kemenangan. Bagi orang yang kalah, al-falah itu artinya kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Jadi al-falah la'allakum tuflih. Kemudian yang ketiga, al-falah itu artinya keberuntungan. Bahagia, menang, beruntung. Jenengan pun bahagia dereng Bapak Ibu? Jawaban insya Allah teng Indonesia niku meragukan. Jenengan pernah ndak mengisi kuesioner terus teng riku setuju, tidak setuju, insya Allah wonten mboten? Mboten wonten. Nggih. Karena napa? Karena niku nek teng Indonesia sangat menjebak. Rika seneng ora? Insyaallah seneng. Asline nggih mboten seneng. Mun bahagia dereng? Sudah nggih? Nggih, yang jawab 5 orang. Yang lain sangat bahagia. Bahagia banget nggih. Nggih, guyang-guyu bae ket mau ka nggih. Nggih, berapa persen kebahagiaan jenengan? Mboten usah jawab, kita lanjutkan saja. Niku pengingat saja. Jadi setiap hari kita diajak menuju kebahagiaan, menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Jadi mulai hilangkan istilah, wah, kowe beja temennya, wong beja angel ditiru. Karena kita tidak tahu rumusnya. Menurut Al-Anfal 45 untuk bejo, untuk beruntung niku rumusnya cuma 2. Teguh dan zikrullah. Jadi kita sering mengatakan, wah, beja nek kae beja kae, tapi nah nyatane wong beja angel ditiru kaya. Ya kita mengatakan seperti itu karena tidak tahu rumusnya. Lah minimal kita tahu di
Anfal ada 2 rumus. Fathbutu dan wadhkurullaha katsira. Niku 2 syarat. Kemudian syarat yang ketiga di ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafsyalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Ada 3 poin. Jadi poin pertama fathbutu, yang kedua zikrullah, wadhkurullaha katsira, kemudian yang ketiga wa atiullaha wa rasulahu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kita yang sudah tidak menjumpai Nabi Muhammad disebut taat pada Nabi Muhammad? Pripun carane Bapak Ibu? Wis ora menangi. Nggih, melalui Quran nggih. Quran dulu. Terus nembe nek jenengan bingung teng Quran, ki keterangane apa ya? Cari di hadis. Jadi Quran niki lah nggih. Sayyidah Aisyah niku pernah ditanya nggih, Ibunda Aisyah pernah ditanya, seperti apa sih perilaku Rasul? Jawaban Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Perilaku Nabi itu tercermin di dalam Al-Qur'an. Simpel nih, yang penting jenengan kersa buka Quran nih, dibaca sak saged-sagede. Kode nih kok nggih, kode. Berarti setelah niki pun injury time nek cara bal-balane. Nggih, yang ketiga atiullah wa rasulahu, nggih, taat kepada Allah dan Rasulnya. 1 komando. Kemudian yang keempat wala tanaza'u. Nah ini dilarang, kita dilarang berselisih, dilarang berbantah-bantahan. Jadi yang keempat kalau kita artikan secara positif, maka syarat yang keempat adalah bersatu. Lah niki sing kadang bertemu dengan banyak problem. Padahal menurut Al-Anfal saat kita berselisih, saat kita berbantah-bantahan, niku fatafsyalu, kalian akan gentar, wa tadhhabari hukum, dan akan kehilangan kekuatan. Tadhhabari hukum niku nek arti secara lugunya, tadhhaba niku artinya hilang atau pergi, rihukum niku angin kalian. Jadi dalam bahasa Arab angin niku menggambarkan simbol kekuatan. Gambarannya seperti perahu layar. Perahu layar niku kekuatannya kan cuma di angin. Jadi watadhabari hukum artinya hilang kekuatan. Itu 2 kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita saling berselisih. Sedikit tips nih. Daripada kita mencari hal-hal yang berbeda, lebih baik kita mencari persamaannya. Tapi niki memang butuh syarat-syarat sebelumnya. Kita harus teguh dulu, kita harus ingat Allah dulu, kita harus taat terlebih dahulu. Baru kita akan mudah sekali bersatu. Bu, jenengan perempuan nggih, Bu? Nggih. Mboten serius niki, nggih. Sing ora jawab wis tak undang, Mbak, jenengan perempuan nggih, Mbak? Nggih, mbokan ora terima diundang Bu wong iki nom. Nggih. Nek bapak-bapak kula aja ngundang Mas nah, nggih. Mun wonten sing rikmanipun petak niki nek dunek nama Mas ya ampun garwane mawon sing muni Mas, nggih. Pak, jenengan laki-laki nggih. Nggih. Laki-laki dan perempuan niku kan ibarat utara dan selatan, ibarat timur dan barat, sangat berbeda kan. Pak, jenengan nek ajeng tindak teng masjid utawa tindak kondangan macak mboten, Pak? Pupuran mboten, Pak? Mboten sih. Mboten. Nek ibu-ibu kan paling ndak ya ngilo lah nggih, dandan nggih. Dan itu diantara perbedaan. Tapi kenapa jenengan bersatu? Padahal beda.
Ya niku karena nopo? Karena kesamaan visi. Nggih, jadi daripada kita mencari perbedaan, wah nek bersatu laki-laki dengan laki-laki malah bahaya mungkin. Nggih, jangan sampai nggih. Jadi kita bisa kok tetap mencari celah persamaan di balik perbedaan yang sangat banyak itu. Lah niki PR-nya pada kita. Lah secara praktek nggih, kita itu lebih sering meributkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah kalau dalam fikih istilahnya, atau hal-hal cabang, bukan hal-hal pokok. Tak kasih contoh mboten napa-napa nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih nuwun sewu sekali yang sering terjadi mawon nggih. Yang sering terjadi mawon. Misale apa ya? Nggih. Kula njur rapi enak gak omong nggih. Masalah ngacung saat tahiyat akhir. Nggih, masalah ngacung saat tahiyat akhir itu kan bukan inti atau bukan pokok. Gak ngacung ya kono, ora ya kono. Nek wani ngepel terus ya. Nggih. Ngepel. Bahkan ada kisah lucu sampai karena ngacung niku dianggap sebagai satu kewajiban. Ketika dia gatal menggaruk pakai tangan kanan terus diganti dengan tangan kiri. Nggih. Kudune kan kanan nggih ngacunge, nggih. Gatel nggih. Pilingane misal pilingan tengen dikukur. Kan jero ora ngacung, digenti nggo sing kiwa ngoten. Niku ampun praktek nggih mangken nggih. Jadi itu contoh nggih. Kadang kita memperdebatkan hal-hal semacam itu. Padahal kalau kita kembali ke Qur'annya nggih, kita lihat Qur'annya, terus kita cari sumber hadisnya, seperti apa sih praktek Rasul? Ternyata Rasul melakukan semua. Nggih, begitu juga masalah sedekah. Nggih, bahkan nanti merembet ke masalah-masalah yang lain yang kadang itu menjadi perdebatan dan akhirnya kita tidak bisa bersatu. Lah daripada memperdebatkan masalah semacam itu kan lebih baik kita tanya nggih. Jenengan salat mboten salat? Lah si A salat, si B salat, ya pada dene salate. Nanti kita akhirnya ketemu dengan persamaan. Karena nopo? Karena kalau kita terus merasa beda, akhirnya fatafsalu akan gentar. Mesti gentar. Gentar niku nggih napa? Ndredeg. Wa tadhabari hukum dan akan hilang kekuatannya. Nggih, umpama niki seandainya ada perang di Indonesia sing diincar seluruh muslim di Indonesia. Kalau kita masih melihat, oh saya beda dengan muslim A, saya beda dengan muslim B. Ketika ada musuh semacam itu, njur ajeng pripun kula jenengan? Wah, kayak sing diserang ijo ka nyong biru ora gak ngrewangi pahala. Oh, kayak sing diserang matahari nyong kan tali jagat ora gak ngrewangi pahala. Apakah akan seperti itu selamanya? Akhirnya nopo ya hilang kekuatan. Nggih, maka perlu niki nggih wala tanaza'u jangan berselisih. Lah cara untuk mencapai tidak berselisih niku salah satunya kita cari persamaannya pun ngoten mawon. Wong kadang kita berselisih niku karena kita ndak tahu. Kita ndak tahu. Pun itu yang keempat. Kemudian yang kelima wasbiru, wala tanaza'u fatafsyalu wa tadhhabari hukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Lan niki kula kepengin menyampaikan tentang arti sabar. Karena sering kita salah paham terhadap sabar. Contoh, jenengan lagi ngudung kon sabar niku mesti tambah ngudung. Orang andel jejal. Jenengan sedang kesusahan terus ada orang lain ngomongin jenengan, rika sing sabar ya lik.
Nah donyane mancen akeh coba. Niku tidak jarang kemudian sabar. Deke orang lakoni, ngoten niku. Kenapa sih seperti itu? Karena kita salah paham terhadap sabar. Jenengan buka masih di surat yang sama Al-Anfal ayat 65-66. Wah, ampun adzan teng HP tapi nggih. Di ayat 65 dan ayat 66 di situ dijelaskan bahwa step pertama orang yang sabar, orang yang sabar. Jika ada satu orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 10 musuh. Step pertama. Kemudian step yang kedua, kalau orang yang sabar itu lemah, satu orang sabar bisa menang melawan 2 orang. Jadi minimal kalau kita punya kesabaran, itu kita bisa mengalahkan 2. Ini jaminannya Al-Anfal. Lah paling tinggi ya ndak ada batas. Bisa 1 banding 2, bisa 1 banding 10. Teng Al-Anfal penyebutannya seperti itu. Jika ada 100 orang sabar, dia bisa menang melawan 200 orang. Kemudian di ayat 66, jika ada 1000 orang sabar, dia bisa menang melawan 2000. Berarti kan 1 banding 2. Sing 65 1 banding 10. Jadi aslinya napa Bapak Ibu, bahwa sabar niku sebenarnya kekuatan penambah. Kita diberi tambahan kekuatan. Aslinya seperti itu. Tapi karena kita terlanjur salah paham terhadap sabar, sing entah niku diciptakan oleh siapa, ujar-ujare kula jenengan kan nek sabar niku ndep pipis nang pojokan, nggih, ngalamun ngoloh driji, nggih, karo nyawang langit. Kapan ya ngoten? Ujare kula jenengan kan ngoten, tapi ternyata enggak. Menurut Al-Anfal, sabar niku adalah suatu kekuatan yang aktif. Sing bahkan dengan 1 kesabaran itu bisa mengalahkan 2 kekuatan. Berarti umpama orang itu tidak sabar, dia cuma bisa melewati 1 rintangan. Tapi dengan sabar minimal 2 rintangan bisa dilewati. Ini nek menurut Al-Anfal, mungkin jenengan bisa baca misalnya teng Al-Baqarah 155, 156, 157. Niku tentang sabar, sabar sing sebenere. Bukan sabar seperti di gambaran kita. Pun itu yang kelima. Terus terakhir yang keenam, syarat kita bangkit. Syarat kita bangkit. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataraw wari'a annas wa yasudduna an sabilillah. Jadi kalau kita sudah mulai merasa bangkit, niku diri ini harus dikontrol. Jangan sampai seperti orang-orang satu batoron. Al-bator niku artinya angkuh. Menganggap orang lain lebih rendah. Lah biasanya penyakit orang yang sudah mulai merangkak ke atas, mulai bangkit, niku wis mulai wah, cah jelamprang. Rika orang mungkin bisa kayak nyong. Nah, mulai ada seperti itu. Kemudian yang kedua ri'a annas, riya, pamer, flexing bahasa hari ini. Jadi orang sudah mulai merangkak, kadang akan timbul penyakit flexing niku. Kemudian yang ketiga wayasudduna an sabilillah. Jangan sampai ketika kita sudah mulai bangkit, kita kok malah justru menjadi penghalang buat orang lain. Jadi pada intinya kalau poin yang keenam kita ringkaskan dalam 1 kata, bahwa untuk bangkit niku kita harus ikhlas. Termasuk juga ikhlas itu mengalami pemburukan makna sebagaimana sabar itu tadi. Jenengan mesti polsel gawe nek kon ikhlas.
Umpama jenengan ditariki urunan, kon urunan 500.000. Sing nariki urunan omong, "Rika ikhlas ya." Mungkin akan banyak sing wah, wis gari digawa kan ditak-takon ikhlas pora ngoten. Dan kita seringkali menganggap bahwa ikhlas niku sebuah pekerjaan yang tidak ada gajinya, tidak ada bayarannya, tidak ada bonusnya. Sehingga kula jenengan mesti polsel gawe kon ikhlas. Nggih, Mas Fahmi engko sampean ngisi nang Mafazaya ning ikhlas-ikhlasan. Nggih. Lah niku lah akhire napa? Akhire kita sogeh kon ikhlas. Mesti akhirnya terus napa nggih? Sifat tamak atau sifat mengharapnya niku semakin tinggi karena napa? Karena sudah banyak hal-hal positif niku diburukan dengan tanda kutip istilah ikhlas. Napa malih nek wonten tambahane lillahi taala. Ki gotong royong lillahi ta'alanan ya ngono. Nggih. Padahal asline karena gotong royong itu tidak ada makanannya, tidak ada minumannya. Mbok boten usah nggo istilah lillahi ta'ala. Karena nopo mesti akhirnya njur sogeh niku wau. Ki ngaji lillahi ta'alanan ya Mas Fahmi ngono. Wah, mesti boleh mangkat pora ya ngoten kan. Ki gotong royong lillahi ta'alanan ya. Pakai istilah lain lah agar istilah ikhlas lillahi ta'ala niku tidak mengalami pemburukan makna. Sebagaimana sabar niku tadi. Jangan maknai sabar sebagai sebuah kondisi yang pasif, yang tidak melawan. Tapi maknai sabar sebagai kekuatan yang aktif, bahkan bisa menambah 2 kali lipat kekuatan. Begitu juga ikhlas. Jangan artikan ikhlas ora oleh papa. Padahal Allah niku selalu janji. Ketika kamu beriman, maka kamu akan mendapatkan ini. Ketika kamu beramal soleh, kamu akan mendapatkan ini. Jenengan wonten mboten sing ngaji niki tujuane agar bisa masuk surga. Wonten mboten? Ada. Lah kalau kita kaitkan dengan ikhlas yang di masyarakat kita, berarti kan orang mati ikhlas jenengan ngaji. Karena masih mengharap kudune nek ikhlas ya ora ngarep apa, kan ngoten ujare. Ndak seperti itu. Gampangane ikhlas niku bagaimana kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Baru nanti pemberiannya Allah niku akan mengikuti. Jadi memang yang kadang menjadi kekeliruan kita belum sampai ke tujuan, tapi sudah kita harapkan. Jenengan dari sini sekedap malih nggih, sekedap mboten napa-napa nggih. Nggih, 5 ikhlas. Langsung praktek. Nggih. Sabar nggih. Nggih, sekedap malih nggih. 5 menit paling lama nggih, 5 menit paling lama. Ngapunten untuk takmir terutama dan panitia ngapunten nggih. Dugi pundi wae nggih. Ya Allah. Ikhlas nggih, ikhlas. Ikhlas niku kan artinya murni. Nggih, ikhlas niku artinya murni. Lah kadang kita belum sampai tujuan tapi kita sudah mpun napa nggih, mpun mengharap. Yang kita harapkan bukan tujuannya. Nggih. Lah tujuan kita kan Allah. Lah Allah punya pemberian-pemberian. Misalnya jika kamu serius atau tekun bekerja, maka Allah akan memberimu rezeki tambah. Lah kadang kita terjebak di penambahan rezeki, belum sampai tujuan kita ke Allah, tapi kita terjebak ke penambahan rezeki. Mane cok wonten kasus wong wis nyambut gawe sirah nggo sikil-sikil nggo sirah ning rezekine semono ora? Semono. Akhirnya kan jermoh nyambut gawe. Ndopok jari siapa nyambut gawe dene nyong ya.
isuk nyambut gawe, awan nyambut gawe, sore kan bengi ya semono ora semono. Karena napa terjebak di sesuatu yang bukan tujuan. Jadi itu ikhlas. Saya sedikit pinjam istilahnya Immanuel Kant. Immanuel Kant itu punya istilah yang sangat keren menurut saya dalam menjelaskan ikhlas. Jadi dengan bahasa Jerman dia menyebutkan bahwa yang namanya ikhlas itu bagaimana memurnikan tujuan hidup kita dari die Willkoa. Die Willkoa niku tujuan-tujuan semu. Bukan tujuan nyata. Lah kita sebagai muslim punya tujuan nyata yaitu Allah. Kenapa? Itulah alasan kenapa saat kita sholat, kita zakat, kita wudhu, kita haji dan lain sebagainya niku mesti wonten lafal lillahi ta'ala. Lah niku untuk melatih ikhlas. Tapi ternyata naasnya istilah lillahi ta'ala di tempat kita niku maknanya memburuk. Akhirnya njur nyesel nggih. Nah, itu perbaiki niku 6 nggih. Jadi yang pertama fasbutu nggih, teguh. Kemudian yang kedua zikrullah, punya koneksi dengan Allah. Kemudian yang ketiga taat nggih, satu komando nggih, kita punya Quran yaitu panduan kita. Kemudian yang keempat bersatu, jangan berselisih. Kemudian yang kelima sabar, saya artikan sabar sebagai tangguh, tahan banting. Kemudian yang keenam ikhlas, tanpa ada embel-embel selainnya. Pun nggih, cekap nggih. Nggih, is meneng berarti gak muni hooh ning ora penak. Kados perawan ditawani rabi nggih, Pak. Nggih, meneng berarti hooh, ngoten nggih. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu, kita dapat ngaji. Jenengan bisa nanti perdalam sendiri nggih. Jenengan baca Qur'annya nggih. Misal jenengan ada waktu baca artinya monggo silahkan, dan tetap yakin bahwa saat kita membaca kalamullah Allah niku tetap memperhatikan. Jadi insya Allah nanti Allah memberi pemahaman. Maka saged-sagede panjenengan. Ngoten nggih, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ngaji pada malam hari ini bermanfaat, dan panjenengan semua semoga senantiasa diberi umur panjang, senantiasa diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.